Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang aplikasi turunan. Oke. Melanjutkan aplikasi turunan yang sudah pernah Bang Jago bahas, yaitu menentukan gradien, kemudian menentukan fungsi naik atau turun. Nah, pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas aplikasi turunan, yaitu titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Adalah titik di mana turunan pertama kurva sama dengan 0, atau f aksen x sama dengan 0. Oke. Nah, selain titik stasioner, yang akan Bang Jago bahas di sini adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum atau minimum suatu fungsi f(x) dapat ditentukan dengan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Nah, dia ini akan menghasilkan nilai minimum jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen atau turunan kedua dari sebuah fungsinya itu lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya ini jika si X-nya sama dengan A, ya dimasukin si X-nya. Nah, kemudian yang kedua, itu F aksen X sama dengan 0 dan F double aksen X lebih kecil dari 0. Ini untuk menentukan nilai maksimum. Nah, kalau yang ini nilai minimum, oke? Jadi, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dengan menggunakan turunan. Oke, langsung kita bahas soal ya. Oke, konsepnya cuma ini aja nih. Nah, biar lebih paham, menambah pemahaman. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, salah satu nilai stasioner dari f(x) sama dengan 4 sin 2x dikurangin pi adalah, nah pertama, kita tentukan apanya? Titik stasionernya. Oke, tentukan dulu titik stasionernya, si x-nya ini. Kalau tadi kan A ya, diketahui x sama dengan A. Kalau ini kan belum diketahui. Maka kita tentukan dahulu dengan cara menurunkan f aksen x sama dengan 0. Oke? Kita ganti hitam aja deh. Nah, f aksen x sama dengan 0. Berarti, oke, f aksennya mana? 4 sin 2x min pi. Nah, kita turunkan gimana jadinya? F aksen x berarti 4 cos, ya kan? Turunan dari sin cos 2x dikurangin pi. Nah, di dalam sudutnya, sudut ini yang ada di dalam sudut, variabel x yang ada di dalam sudut ini, kita turunkan juga. 2x min pi, turunnya berapa? 2. Oke, karena diturunkan terhadap x. Sama dengan 0. 4 dikali 2 berapa? 8 cos 2x dikurangin pi sama dengan 0. Atau cos 2x dikurangin pi sama dengan 0 per 8 atau 0 ya. Sama dengan 0. Nah, ini f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, kita tentukan. Lihat, di sini kan cos 2x min pi sama dengan 0. Bang Jago tulis ulang. Cos 2x dikurangin pi sama dengan 0. Cos berapa? Yang hasilnya 0. Sudut berapa? Di cos yang hasilnya itu 0. Oke. Berarti cos 90 derajat. Oke, karena cos 90 itu berapa? 0 kan? Satu lagi ada. Oke, ada cos 270 derajat. Setelah ini gimana? Ya udah, kita masukin ke persamaan 2x dikurangin pi. Oke, untuk cos yang 90 derajat dulu. Berarti cos 90 derajat. Nah, ini berarti 2x min pi sama dengan 90 derajat. Berarti 2x sama dengan 90 derajat ditambah 180 derajat. 270 derajat, atau X sama dengan 270 derajat dibagi 2. X-nya berarti 135 derajat. Selanjutnya,
Selanjutnya gimana? Ini untuk cos yang 90 derajat dulu. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk cos yang 270 derajat. Berarti cos 2x dikurangin pi sama dengan cos 270 derajat. Berarti 2x dikurangin pi sama dengan 270 derajat. Berarti gimana? 2x sama dengan 270 derajat. Pi ini kan 180. Pindah ruas kan? 270 derajat ditambah 180 derajat. Berarti 2x sama dengan 270 ditambah 180 derajat. Berapa? 450 derajat. Nah, berarti x-nya 450 derajat dibagi 2. Nah, 450 derajat dibagi 2 berapa? 225 derajat. Nah, sekarang kita punya nilai x-nya. Oke, ini namanya titik stasioner nih. Nah, x ini titik stasionernya. Nah, diminta nilai stasioner. Oh ya udah. Yang pertama, untuk f 135 derajat. Oke, sama dengan 4 sin 2x 2 dikali 135 derajat. Sama aja ini kan 270 derajat. Oke ya. 270 derajat dikurangin 270 derajat dikurangin pi. Nah, pi-nya 180 derajat. Berapa nih? Oke, 4 sin 270 dikurangin 180 derajat. Hasilnya berapa? 270 dikurangin 180 derajat. Atau 4 sin 270 dikurangin 180 itu berapa? 90 derajat kan? Berarti berapa? 4 dikali 1 sama dengan 4. Karena sin 90 derajat itu 1. Oke? Ini namanya nilai stasioner. Oke ya. Nah, yang ini tadi titik stasioner, yang ini nilai stasioner. Nah, satu lagi. Untuk x sama dengan 225 derajat. Oh ya udah langsung nih. Karena 2x yang 450 derajat. Di sini kan 2x ya. Lanjut aja langsung. Berarti f 225 derajat sama dengan, nah ini 2 dikali x ya kan. X-nya 225 derajat. Berarti 4 sin 450 derajat. Oke. 450 derajat dikurangin 180 derajat. Oke ya. Bang Yunus ulang nih. Biar ada space-nya lebih longgar. Oke ya, biar kelihatan. Nah, tadi berapa? Nah, ini ya. Berarti F untuk 225 derajat sama dengan, nah, 4 sin 2x. 2x ini 450 derajat ya. Sama aja kan 2 kali 225 derajat ya 450 derajat. Bang Jago tulis langsung. 450 derajat dikurangin 180 derajat. Nah, berarti gimana nih? 4 sin, berarti kan 450 dikurangin 180. Oke, berapa? 270 derajat. Oke, 270 derajat. Berarti 4 sin 270 itu sama aja kan sin 90. Cuman karena di kuadran 3, sinnya kan negatif. Berarti dikali min 1 atau min 4. Jadi, itu nilainya bisa 4 atau min 4. Oke? Berarti jawabannya yang 4. Yang di jawaban. Oke, gampang ya? Gampang, lanjut. Sah ya. Salah satu titik stasioner dari fungsi fx sama dengan 3 sin kuadrat x adalah, nah, kalau tadi kan ditanya nilai stasioner. Nah, kalau ini titik stasioner berarti si x-nya, oke? Atau kalau yang di materi tadi, yang di awal tadi x sama dengan a. Nah, itu si a-nya atau di sini si x-nya. Gimana caranya? Ya udah. F aksen x karena titik stasioner itu sama dengan 0. Nah, ini turunan dari ini gimana nih? Oke. Si fx-nya kan 3 sin kuadrat x. Oke, kita turunin dulu nih 2 ke depan. Berarti 3 dikali 2. Oke. Sin x, ya kan turunannya gini kan. Nah, turunan dari sin apa? Aturan rantai cos x ya. Turunan dari x 1 kan, yang di dalam sudutnya ini kan 1. Ya udah dikali 1, udah nggak usah Bang Jago tulis. Ini sama dengan 0. Berarti berapa nih? 3 kali 2. Berapa? 3 kali 2, 6. Berarti 6 sin x cos x sama dengan 0. Oke? 6 sin x cos x sama dengan 0. Nah, sekarang gimana? Berarti sin x
cos X sama dengan 0 per 6. Atau sama dengan 0 ya berarti. Nah, oke. Sin X, cos X sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Oke ya. Di sini kan sin X, cos X sama dengan 0. Oh, berarti bisa sin X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 0. Oke ya. Berarti kita cari nih. Kita cari. Untuk kalau misalkan sin berapa yang hasilnya 0? Oh, berarti X-nya sama dengan, untuk sin berapa nih hasilnya 0? 0, ya kan? Kemudian X-nya bisa berapa lagi nih? X-nya selain 0, 180 derajat. Oke. Nah, sudut-sudut yang ada di ini sih kan 0 ya kan? Di sini 180 derajat ya kan? Kalau untuk sin, di sini ada lagi 360 derajat. Oke, berarti 360 derajat. Atau cos X sama dengan 0. Nah, berarti cos yang hasilnya 0 berapa? 90 derajat. Satu lagi berapa nih? Di sini kan 90 derajat. Di sini 270 derajat kan? 270 derajat. Oke? Sehingga kalau misalkan nih X-nya 0. Sin 0 dikali cos 0. Sin 0 kan berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. 0 dikali 1. Ya, 0 gitu ya. Sin 180 berapa? 0. Cos 180 negatif 1. 0 dikali negatif 1. 0 gitu ya. Jadi, ini penyelesaiannya ada 5 nih titik stasionernya. Oke? Titik stasionernya ada 5. Berarti yang mana? Oke, salah satu titik stasioner dari fungsi. Ya udah nih. Masukin aja nih salah satunya. Nah, ini kan si X-nya. Ini Y-nya nih. Masukin nih. Kalau misalkan yang 0, oke. Untuk X sama dengan 0, berarti, oke, F 0 sama dengan 3 sin kuadrat 0. Ya, berarti 3 dikali sin kuadrat 0. Ya, 3 dikali 0 berapa? 0 ya. Untuk F0 nih. Nah, ini untuk F0. Nah, lanjut. Lanjut kalau misalkan X-nya mau berapa lagi nih? Bebas sih milih ya. Mau yang mana nih? 90 boleh nggak? Boleh ya. Mau 90 boleh, boleh. 270 boleh, boleh. Berapapun juga silahkan ya. Nah, berarti yang ini ketika X-nya 0, maka Y-nya 0. Mana? 0,0 ada nggak? Nggak ada. Oke, lanjut berarti ya. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya ini 0. Nah, ini salah nih berarti. Yang ini salah, yang ini salah. Harusnya kan ketika 0 ya 0. Nah, kemudian ini 90. Oke, kalau misalkan F 90 derajat, kita cek. Nah, apakah hasilnya 3? Nah, 3 dikali sin kuadrat 90 derajat. Berarti F 90 derajat sama dengan 3 dikali sin 90 kan 1. Berarti 1 kuadrat berapa? 3. Oke ya. Nah, ini sama aja kan Y-nya nih kan. Oke, berarti 0, kalau misalkan X-nya pi per 2 atau 90 derajat ya. Nah, berarti ini 3. Pi per 2 sama 3. Nah, ini ada jawabannya ya. Nah, kalau misalnya 180, kalian bisa tes sendiri, cek sendiri. Kalau 2 pi, nah kalian bisa cek sendiri. Cuman ya udah nih langsung ada jawabannya ya. Berarti pi per 2 sama 3. Oke. Jadi tentuin dulu titik stasionernya. Kan dapat nih titik stasionernya 0, 180, 360, 90, 270. Ya udah tinggal dicek aja nih di jawaban adanya X-nya berapa aja nih? Oh, 0, 90, 360, 0 sama pi. Ketika kita masukin 0, ternyata ke sini nih, ke dalam persamaan ini, ke dalam fungsinya, ternyata menghasilkan 0, Y-nya kan. Di sini sedangkan di jawabannya 0,3, bukan 0,0, berarti salah. Yang ini juga salah. Nah, ketika dimasukin pi per 2 atau 90 derajat, jawabannya ada, yaitu 3, oke? Kalau misalkan dimasukin 2 pi, itu jawabannya 0, ya kan? Karena sin 360 kan 0. 3 kali 0, 0. Kalau dimasukin 180 sama, jawabannya bukan 2, tapi 0. Berarti jawabannya yang ini ya. Oke, sip. Gampang ya, gampang lah. Set. Dan nilai minimum yang mungkin dari fungsi fx sama dengan x ditambah sin 2x terjadi di x. Oke, berarti kita tentuin dulu f aksen x-nya sama dengan 0 atau titik stasionernya. Berarti f aksen x sama dengan 0. Nah, ini kita turunin nih. Turunan dari x itu 1. Ditambah turunan dari sin cos, ya kan? Cos 2x. Nah, karena di sininya bukan x tapi 2x, berarti diturunin lagi nih.
Sebenarnya kalau X juga sama diturunkan, tapi kan 1 ya, 1 dikali cos 2X ya, tetap cos 2X. Nah ini sin 2X, 2X-nya kita turunkan lagi dari ini nih, dari sudutnya nih, aturan rantai. Berarti turunan dari 2X berapa? 2. Sama dengan 0. 1 ditambah 2 cos 2X sama dengan 0 ya. Atau 2 cos 2X sama dengan pindah ruas, negatif 1. Atau cos 2X sama dengan negatif 1 per 2 nih. Oke, cos 2X-nya negatif 1 per 2. Seperti biasa. Seperti biasa gimana Bang? Nah, di sudut istimewa atau di sudut sin, di sudut untuk cos nih, dari 0 sampai 360 derajat, berapa yang hasilnya setengah deh? Gampangnya berapa yang hasilnya setengah dulu? Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60, oke ya. Cos 60 derajat itu kan 1 per 2. Cuman dia kan positif. Kalau cos 60 kan positif. Cos itu negatif di kuadran berapa? Dia itu negatif di kuadran kedua dan ketiga gitu ya. Cos itu negatif di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Otomatis nyari sudutnya, oke, nyari sudutnya di kuadran 2 dan kuadran 3 gitu loh. Kuadran 2 berarti kan tinggal 180 derajat. Nah, di sini aja di atasnya biar yang ini buat oret-oret. Nah, berarti kalau misalkan di kuadran 2 itu kan 180 derajat dikurangi 60. Berapa? 120 derajat. Ini untuk KW 2. Kalau misalkan di KW 3, oke, kuadran 3, 180 derajat ditambah 60 derajat berapa? 240 derajat. Oke ya. Nah, berarti kita langsung masukin ke sini untuk ya kan, untuk cos 120 derajat. Yang pertama nih. Yang pertama yang 120 derajat dulu. Berarti kan cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Oke, karena cos 120 derajat itu negatif setengah. Nah, ini bisa kita coret cosnya. Berarti sisanya 2X sama dengan 120 derajat. X sama dengan berapa? 120 dibagi 2, 60 derajat. Oke, satu lagi nih. Cos 2X sama dengan 240 derajat. Oke, cos 240 derajat. Berarti 2X, ini kenapa nggak ada cosnya nih, sorry. Nah, oke, sip. Nah, ini cos 240 derajat. Berarti 2X sama dengan 240 derajat, atau X sama dengan 240 derajat dibagi 2, 120 derajat. Nah, kalian tinggal masukkan saja nih. Oke ya. Untuk X 60 derajat, apakah hasilnya maksimum atau minimum? Gitu, kita cek nih. Oke. Terjadi di X. Nah, X berapa? Apakah di 60 derajat atau di 120 derajat? Oke ya. Di sini kan udah jelas nih, pi per 3. Ini kan 120. 4 pi per 3. Ini berapa nih? 240 ya kan. Yang ini 360. Yang ini 300 ya. Oke, Bang jago terus dulu nih. Yang ini kan 4 pi per 3 itu kan pi bagi 3 kan 60. 60 dikali 4, 240 derajat. Yang ini 360 derajat. Yang ini berapa nih? Yang ini 60 derajat. Yang ini 180 bagi 3, 60, 65, 300 derajat. Nah, lihat, sebenarnya nggak usah ngecek juga. X-nya kan di 60 sama 120 ya. Sebenarnya nggak mesti ngecek juga yang ada di opsi ini mana. 60 derajat kan? Oke, kemungkinan yang 60 derajat nih. Cuman kita cek aja lah dulu ya. Berarti Fx, berarti F60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah sin dari 2 dikali 60 derajat. Berarti F60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah sin 120 derajat. Oke, F60 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, sin 120 derajat itu berapa? Setengah kan? Setengah akar 3 kan sin 120 derajat. Sama aja dengan sin 60 derajat.
Berarti sin 60 berapa? Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Oke, kita keep. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini nih, satu lagi untuk F 120 derajat. Oke ya. Berarti sama dengan berapa? Ya udah. X-nya 120 derajat, berarti 120 derajat ditambah sin 2 dikali 120, 240 derajat. Berapa nih jadinya? F120 derajat, 120 derajat, sin 240 derajat. Sin 240 derajat berapa? Oke, kan sama aja kayak sin 60, cuman di kuadran 3, maka negatif. Negatif setengah akar 3. Nah, sekarang yang maksimal, nah sekarang yang ini, 60 derajat ditambah setengah akar 3, sama 120 derajat dikurangin setengah akar 3, lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang ini, berarti ini maksimum. Oke, nilai maksimum. Yang ini nilai minimum. Oke, nilai minimumnya di X berapa? Di X sama dengan 60 derajat. Nilai maksimumnya di X sama dengan 120 derajat. Berarti yang mana? Yang 60 derajat. Karena dia minimum di 60 derajat. Oke, jadi kalian cari dulu nilai X-nya, masukin lagi. Sama kayak tadi titik stasioner ya. Dimasukkan lagi. Nah, kalau misalkan hasil yang minimum ya udah itu minimum. Kalau maksimum ya itu maksimum, atau lebih besar itu maksimum, kalau lebih kecil itu minimum. Oke ya, berarti di X pi per 3 atau 60 derajat. Lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 gimana? Jika fx sama dengan x tambah 2 cos x, maka nilai maksimum fx untuk 0, oke, batasnya 0 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 180 derajat. Ya udah, ini kan ditanya nilai maksimum, kalau tadi nilai minimum. Oke, berarti seperti biasa f aksen x sama dengan 0. Oke, ini diturunin berapa? X diturunin 1. Ditambah turunan dari 2 cos x, berarti negatif ya. Negatif turunan dari cos kan negatif sin. Ya udah, berarti langsung Bang Jago tulis aja negatif 2 sin X. Oke, sama dengan 0. Berarti 1 sama dengan 2 sin X. Atau sin X sama dengan 1 per 2 ya. 2-nya pindah ke bawah. Oke, ini cuman balik aja. Balik badan. Oke, sin X sama dengan setengah. Nah, sekarang gimana? Ya udah, sekarang tinggal cari. Oke, kita tinggal cari aja nih. Sin berapa sih hasilnya setengah? Oke ya. Sin berapa hasilnya setengah? Oke, berarti untuk sin 30 derajat, oke, positif setengah. Yang positif setengah berarti di kuadran pertama sama di kuadran kedua. Sama sin 150 derajat. Oke ya. Sin 30 derajat sama sin 150 derajat. Ini hasilnya positif setengah. Nah, kalian udah harus bisa nih, harus hatam sudut-sudut berelasi ya. Oh, kalau misalkan yang sama setengah, sin 150 ya. Kalau di kuadran 3 sama kuadran 4, maka negatif ya. Berarti ini nih. Oke, lanjut. Lanjut gimana? Lanjut aja langsung. Berarti sin X sama dengan, ini kan, sin 30 derajat. Oke, atau di sini deh. Biar santuy. Oke, santuy. Nah, di sini. Nah, berarti yang pertama, sin X sama dengan sin 30 derajat. Yang pertama dulu nih, yang sin 30 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat. Oke? Yang kedua, itu sin X sama dengan 150 derajat. Atau X sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang kita masukkan aja nih ke persamaannya. Berarti F30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 2 cos 30 derajat. Oke ya. Berarti F30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 2 cos 30. Cos 30 berapa? 2 dikali setengah akar 3. Atau 30 derajat ditambah 2 coret-coret ya kan, akar 3. Oke, ini F30 derajat. Nah, sekarang untuk X sama dengan 150 derajat, berarti F 150 derajat sama dengan 150 derajat ditambah 2 cos 150 derajat. Berarti F 150 derajat sama dengan 150 derajat ditambah
cos 150, karena 150 di kuadran kedua, maka jadinya negatif ya. Berarti 2 dikali negatif setengah akar 3, ya kan. Cos 150 itu sama aja kayak sin 30 kan, kayak cos 30, sorry, cos 30. Ya berarti negatif kan berarti. Nah, berarti 150 derajat, nah dikurangin akar 3, ininya F 150 derajat. Oke, tinggal kita cek. Yang ini sama yang ini lebih besar yang mana? Ya lebih besar yang ini kan, berarti ini maksimum, yang ini minimum gitu ya. Ini maksimum, yang ini minimum. Oke. Nah, cuman di soalnya bukan dalam bentuk derajat. Oke, dalam bentuk pi. Ya udah. Pi 5pi per 6 itu berapa sih? 5pi per 6. Pi dibagi 6 kan 30 ya. 180 dibagi 6 30 kali 5. Nah, ini sama aja 150 derajat ditambah akar 3. Nah, yang kedua, yang ini berapa nih? Pi per 6 ditambah akar 3. 180 bagi 6 30. 30 derajat ditambah akar 3. Yang ini 30 derajat dikurangin akar 3. Nah, yang ini gimana? 180 dibagi 6. 180 bagi 6 berapa? 30 kali 3, 90 yang ini ya. 90 derajat ditambah akar 3. Kemudian kalau yang ini, nah ini kan sama kan ya. 150 derajat dikurangin akar 3. Nah, dia mintanya apa? Nilai maksimum. Ya udah yang 150 derajat dikurangin akar 3 atau 5pi per 6 dikurangin akar 3, ya nggak? Oke, karena batasnya kan dari 0 sampai dengan 180, 150 itu masih ada dalam batasan ini ya. Dari 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Pi. Oke ya. Oke, nah ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, Bang Jago akan memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan. Oke nih ya, buat kalian tugas. Nah, kenapa? Oke, Dina makan ikan. Oke, kenapa Dina makan ikan? Oke, nih kenapa nih? Nah, kenapa Dina makan ikan? Gitu ya. Oke, nah ini aja deh, udah pertanyaannya ya. Nih pertanyaan ya, pertanyaan ngelantur ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.